Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Macan dahan atau clouded leopard dan lynx adalah dua jenis kucing liar yang sebenarnya punya ukuran cukup besar, meski tidak masuk dalam keluarga kucing besar. Keduanya memiliki kemampuan berburu yang tidak kalah hebat jika dibandingkan dengan kucing besar atau hewan pemangsa lainnya. Dalam video ini, admin akan membagikan informasi tentang perbandingan antara macan dahan versus lynx, dan di akhir video kita akan melihat hasil akhirnya. Kira-kira siapa yang lebih hebat? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Macan dahan memiliki panjang tubuh mencapai 108 cm, dengan panjang ekor mencapai 98 cm, tingginya mencapai 55 cm, dan beratnya mencapai 23 kg. Bisa dibilang, ini adalah ukuran terbesar dari macan dahan yang berhasil dicatat. Sementara lynx memiliki panjang tubuh mencapai 130 cm, dengan panjang ekor hanya mencapai 24 cm, tingginya mencapai 75 cm, dan beratnya mencapai 45 kg. Eurasian lynx adalah jenis terbesar. Macan dahan hanya menang dari ukuran ekor yang lebih panjang. Secara menyeluruh, ukuran lynx lebih besar daripada ukuran macan dahan. Lynx memiliki telinga unik dengan rambut di ujungnya, sehingga telinganya seakan meruncing. Di bagian wajah juga terdapat bulu tebal yang mirip harimau. Bulunya cukup tebal dengan warna umum kelabu dan biasanya bermotif bintik seperti citah. Sementara macan dahan memiliki wajah yang lumayan bersahabat, dengan mulut yang bisa terbuka lebar. Bulunya berwarna kelabu dengan motif hitam seperti awan. Sekilas, macan dahan mirip seperti jaguar. Dari penampilannya, sepertinya admin lebih menyukai macan dahan karena tubuhnya ramping dan motif bulunya yang lumayan cantik. Kalau kamu lebih suka yang mana, guys? Dari beberapa informasi, kecepatan lynx dan macan dahan diperkirakan antara 60 hingga 70 km per jam. Tidak ada informasi pasti mengenai kecepatan kedua hewan ini. Sepertinya kedua hewan ini memang jarang menggunakan kecepatannya dalam jarak jauh. Bisa dibilang kecepatan keduanya cukup seimbang. Lynx bisa memanjat pohon, sama seperti keluarga kucing lainnya. Mereka sering terlihat memanjat pohon besar, dan tak jarang terlihat berdiam diri di atas pohon. Tapi kemampuan macan dahan bisa dibilang lebih hebat daripada lynx untuk urusan memanjat pohon. Macan dahan bukan hanya bisa memanjat pohon, tapi pergerakannya lincah dan cepat. Mereka bisa melompat di atas pohon, bergelantungan, dan bergerak dengan tubuh terbalik. Menurut laman Smithsonian Magazine, macan dahan adalah satu dari dua kucing yang bisa menuruni pohon dengan kepala di bawah. Kedua hewan ini punya suara yang hampir mirip dengan kucing kecil pada umumnya. Mereka tentunya tidak bisa mengaum. Biasanya kedua kucing ini hanya mengeong. Tapi sepertinya suara lynx lebih keras dan lebih berisik ketimbang macan dahan yang terkesan lebih pendiam. Kedua kucing ini hidup soliter dan hanya berkumpul saat musim kawin dan ketika sang induk membesarkan anaknya. Jika bertemu di alam liar, biasanya mereka akan bertarung untuk memperebutkan wilayah kekuasaan ataupun makanan. Tapi, ada beberapa jenis lynx yang punya kehidupan sosial cukup baik. Mereka bisa membentuk sebuah kelompok kecil dan berburu bersama. Kehidupan sosial lynx lebih baik daripada macan dahan. Habitat lynx cukup luas. Mereka tersebar di Amerika Utara, Asia Utara, dan Eropa. Ada 4 jenis lynx, yaitu lynx Kanada, lynx Iberia, lynx Eurasia, dan bobcat.
Sementara macan dahan tersebar di kawasan Asia Tenggara hingga ke Asia Tengah. Di Indonesia, macan dahan Sunda mendiami wilayah Kalimantan dan Sumatera. Habitat Ling tentunya lebih luas ketimbang macan dahan. Mangsa macan dahan diantaranya adalah burung, tikus, monyet, rusa kecil, dan babi kecil. Dengan ukurannya yang tidak terlalu besar, macan dahan tidak bisa memburu mangsa besar. Sementara mangsa ling diantaranya adalah rusa, kelinci, ikan, burung, rubah, domba, dan hewan-hewan berukuran kecil hingga sedang. Mangsa ling lebih beragam daripada macan dahan. Macan dahan yang hidup di hutan sepertinya tidak memburu mangsa dengan teknik seperti citah ataupun singa. Sepertinya macan dahan berburu dengan teknik seperti harimau atau macan tutul. Mereka akan mengintai mangsa, bersembunyi di balik semak dan pepohonan, mendekati mangsa dengan perlahan sembari terus berkamuflase agar tidak terlihat. Lalu setelah mencapai jarak jangkauan, mereka akan melakukan serangan mendadak. Macan dahan akan menggunakan cakar di kakinya untuk menahan mangsa. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar dan memasukkan taring tajamnya. By the way, mulut macan dahan bisa dibuka dengan lebar dan taringnya juga panjang. Mereka bahkan dijuluki sabertooth modern karena kemampuannya itu. Sementara ling, dari beberapa video perburuan yang admin lihat, mereka biasanya mengintai mangsa dari jauh, mendekatinya perlahan, lalu mengejar mangsanya atau kadang menyerang dalam jarak dekat. Jika mangsanya kecil, mereka akan mengalahkannya dengan mudah jika sudah menangkap dan menggigitnya. Jika mangsanya besar, mereka akan menempel di kepala dan menggigit leher mangsanya. Ling adalah pemburu yang pantang menyerah dan mereka akan berusaha keras mengalahkan mangsanya, meski ukuran mangsanya terlihat terlalu besar bagi para ling. Ling punya teknik berburu yang lebih jos ketimbang macan dahan yang memang belum diketahui lebih jelas tentang kemampuan berburunya. Sebenarnya, macan dahan cukup aman dan jarang diburu oleh pemangsa lainnya. Pesaing mereka sepertinya hanya macan tutul dan harimau. Tapi, jarang ada bukti macan dahan bermasalah dengan para pesaingnya. Entah karena mereka hidup jauh dari hewan lain yang berbahaya atau karena belum ada bukti saja, mengingat habitat macan dahan yang ada di dalam hutan. Sementara ling harus bersaing dengan banyak hewan kuat. Di Amerika Utara, mereka menghadapi beruang, puma, coyote, dan serigala. Di kawasan Asia, mereka menghadapi harimau dan beruang. Sementara di Eropa, ling harus bersaing dengan serigala, badger, burung pemangsa, dan lain sebagainya. Macan dahan lebih aman daripada ling. Macan dahan lebih beruntung karena tidak dianggap hama oleh manusia. Sementara beberapa jenis ling dianggap hama dan kadang diburu oleh para pemburu. Macan dahan hidup di dalam hutan, mereka jarang bertemu dengan manusia, apalagi memburu hewan ternak manusia. Ditambah, populasi mereka yang terancam membuat hewan ini dilindungi dan para pemburu enggan memburu mereka. Sementara ling kadang mengganggu ternak dan dijadikan buruan oleh para pemburu. Populasi ling memang lebih banyak dan perlindungannya lebih longgar ketimbang macan dahan. Sebenarnya, kedua hewan ini jarang menyerang manusia. Mereka lumayan pemalu dan saat bertemu manusia, biasanya mereka menghindar. Hubungan macan dahan dengan manusia lebih baik ketimbang ling. Keduanya hidup di habitat yang berjauhan dan tidak akan bertemu di alam liar. Tapi, jika admin membayangkan pertarungan antara ling versus macan dahan, maka pertarungan keduanya adalah duel 1 lawan 1. Pertarungannya lumayan seimbang karena ukurannya tidak berbeda jauh. Karena sama-sama kucing, serangan keduanya hampir mirip. Cakar kaki depan dan gigitan menjadi andalannya. Menurut admin, pemenang duel di antara keduanya adalah ling. Pendapat admin berdasarkan ukuran ling yang lebih besar, kekuatan fisik yang lebih kuat karena sering memburu mangsa besar, serta tingkat agresivitas yang lebih tinggi. Kalau kamu dukung siapa guys?
Dari beberapa perbandingan yang ada, Lynx unggul dari ukuran, suara, kelompok, habitat, mangsa, cara berburu, dan menang duel. Sementara macan dahan unggul dalam perbandingan penampilan, kemampuan memanjat, pesaing, dan hubungan dengan manusia. Dari beberapa perbandingan yang ada, maka Lynx menang jika dibandingkan dengan macan dahan. Semoga informasinya bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.